saya 3 tahun yang lalu. Dia sudah kerja di Jepang kan, sudah dapat 3 tahun. Selama kerja di Jepang, 6 bulan, baru 6 bulan kerja, dia tuh kenal perempuan di TikTok. Habis itu saya ceritanya sambil keringat dingin, nggak tahu kenapa saya mungkin masih ingat-ingat, jadi sedikit trauma mengingatnya. Singkat cerita, dia itu 6 bulan kerja, dapat 6 bulan dia kenal perempuan di TikTok Miss. Habis itu entah kenapa tiba-tiba hubungan kami dari awal semuanya harmonis. Awalnya baik-baik saja, dia pergi tujuannya kerja cari uang untuk keluarga. Saya pun mengizinkan dengan niat bismillah ini untuk keluarga. Tapi saat sampainya di sana, tidak tahu kenapa dia berubah seperti itu. Akhirnya dia tuh kayak seperti mencari kesalahan saya gitu loh Miss. Itu awalnya saya tuh kan dengan tinggal dengan mertua lah. Habis itu dia mencari-cari kesalahan saya katanya itu tidak manut, apa dia kan tidak suka saya itu terlalu ngurusi keluarganya, padahal waktu itu masuk rumah sakit. Akhirnya dia seolah-olah mencari kesalahan saya. Saya pun marah karena saya merasa sudah baik, sudah menjaga keluarganya, maksudnya nggak baby gitu loh Miss, di rumah itu. Tapi saya sudah feeling bahwa dia itu ada sesuatu dengan perempuan. Terus kita berantem bertengkar di WA. Dia mengucapkan salah 3 ke saya pun shock sampai saya tuh menangis, sampai saya mau bunuh diri. Terus? Karena saya awalnya saya mengizinkan dia pergi jauh itu untuk anak. Kalau saya itu sampai pikiran, loh, kalau seperti ini kejadiannya, saya tidak mungkin mengizinkan dia untuk pergi. Selepas itu saya sudah kontak-panting lah, dia pun lost kontak. Saya pun mencoba menenangkan diri saya. Maksudnya itu tidak mau terlalu sedih, karena saya itu sudah down, benar-benar sudah sampai mau bunuh diri, sampai opname. Tapi anak-anak saya itu yang menguatkan saya Miss. Selang seberapa bulan dia itu tidak pernah lost kontak. Saya sampai WA terus, dari intinya tidak mau ngurus keluarganya, tidak mau ngurus anaknya gitu. Sampai beberapa bulan itu saya terus lah gak urusi kamu, aku tak berjuang dewi, sampai seperti itu. Jadi namanya anak kan ya kadang-kadang kangen papai kayak gitu. Nah selama itu mesti anak-anak tanya kabar gimana, apa ya opo ya papa ya kadang telepon, tapi ya nggak mau kamu ini kan nggak mau. Nah ternyata dia tuh ngurus secara tanpa persetujuan saya, dia tuh ngurus perceraian sendiri. Dia berani ngurus surat perceraian, berani bayar orang lalu seperti itu, sampai dia itu tidak tahu habis berapa, tiba-tiba habis lama tidak ada kabar surat cerai itu datang. Saya kaget, kenapa ini saya tidak merasa tanda tangan atau tidak merasa apa, terus itu nama alamatnya itu kok lain dari daerah saya, tidak sesuai dengan domisili saya gitu. Nah saya tuh saya sampai dingin komentar ini ceritanya. Saya itu sampai ya Allah, saya tuh itu ya gak mau sampai anakku itu kehilangan bapaknya. Saya tuh sering balik telepon, saya itu pertama ngasih harapan balik, ngomong balik. Bahkan sebelum saya pergi ke kerja ke luar negeri, saya pun sempat dipenggak, kamu nggak usah ke luar negeri, aku tak balik nang kamu ini oke.
Tapi anak saya yang laki-laki yang bukan itu ngomong berangkat mah nanti suatu saat aku tiba mama dibujukin kayak gitu. Tapi saya harus nanti misalnya saya tidak berangkat terus saya tidak apa maksudnya nuruti omongan dia. Nanti bagaimana anak saya seperti itu. Saya selama ini kan ya potong kantin sendiri. Jadi saya kerja keluar negeri. Nah selama kerja di luar itu sekarang saya dapat hampir 1 tahun lalu. Cara saya itu datang kemarin bulan November kalau nggak salah. Dan dia benar-benar kemarin dia cuti ketemu dengan saya anak-anak saya, cuma ngabari saya boleh nggak ketemu anak-anaknya. Sama dia katanya saya pasti ya tidak apa-apa itu anaknya. Malah aku senang. Saya mengesampingkan ibu saya, memang saya sakit hati dia nanti seperti ini spontan pada anak enggak datang aku gak ngurus mas. Cuma di sekeliling anak aku sampai ya gak apa-apa Rono. Dan selama dia pun cerai, mama dia ikut saya karena dia tidak mau tanggungan ngomong kayak gitu. Pokoknya mama dia tidak mau akhirnya mama ikut saya. Tapi selama ini saya ini yang ngomongin mantan mertua harus tapi tanggap orang tua saya sendiri. Nah kemarin waktu dia waktu itu anak-anak udah 19 tahun lah. Dia ngomongin kamu katanya kamu kamu kasih tuh ini keras. Ya gak apa-apa. Aku ngomong gitu kayak kasih tuh ya terserah kamu aku ngomong gitu. Ternyata dia 2 minggu di rumah dia pamit lagi katanya cepat pulang ditanggung sih sama anak-anak yang perlu pulang. Jadi dia pamit katanya cutinya cuma 1 minggu apa 2 minggu ternyata di sana masih nikah lagi. Saya nggak tahu nih kapan nggak tahu. Cuma kemarin terus tidak ada hubungan kami sebenarnya komunikasi terus tidak ada hubungan. Dan terus beberapa hari dapat 3 mingguan lalu dia telepon saya nangis kangen anak pengen terdengar anak. Dia malah ngomong apa curhat-curhat gitu kan mau bukan bertabungan. Terus saya ngomong kamu selama ini kamu kemana? Dia juga katanya alasan kayak kulitnya. Terus aku ngomong selama ini kamu kemana nggak anak? Aku oleh punya anak. Semua emailku KP aku untuk HP gitu. Bahkan selama ini saya status HP saya itu dicatat sama perempuan itu. Jadi saya setiap punya buat story, buat apa dilaporkan oleh suami saya itu. Tujuannya kenapa benci saya, tidak kembali ke saya dan oke lah nggak apa-apa. Jangan saya nggak apa-apa. Cuma sekarang itu saya itu kasihan sama dia. Dia tuh pengennya itu aku gak mau aku diharap caranya harus segala bisa ganti opo gitu. Aku pengen betul uang itu. Terus satu kan aku sifat dari KPRI. Kata di Padang kayak iso katanya apa harus mendatangkan 2 belah pihak seperti itu. Padahal kemarin dia minta tolong. Jadi aku kalau mau tuh bisa nggak aku harus pindah domestik semua dokumen akta apa itu kan disita sama perempuan itu. Mau dipegang mana? Soalnya kan tahun depan dia tuh mau wisuda ke di Indonesia dia kuliah. Tapi saya pun kalau dia memang minta tolong saya masih bisa bantu aja saya bantu tapi ternyata nggak bisa. Terus kemarin dia sampai aku singkat supaya kayak aku ini lupa dokumen ini kayak iso diperbaiki. Terus siapa ya wis kayak awakmu ya wis mampu. Kayak awakmu mandiri wis cukup dengan anak padahal sama itu aku harus kontak sendiri wis biarpun saya itu kelihatan mandiri biarpun saya itu kuat. Kalau saya nggak seperti ini bagaimana dengan anak saya sampai ngomong sama dia. Aku masih butuh uang, aku masih butuh masuk bapak ya anak-anak masih butuh masuk gara-gara kamu tak boleh kamu anak sampai kehilangan surat apa sampai saya ngomong gitu. Dia tuh sampai ya maaf sampai bela-belaan itu keluar dari keyakinan ini dia harus gak percaya sama Tuhan dia harus gak tau lah itu mungkin pribadi dia sebenarnya saya gak mau anak-anakku ini kiranya sosok bapak ya aku sampai ya opo ini anakku terus bahagia kemarin ini terus di telepon sampai komunikasi anak-anakku kan tak nyampe saya punya anak 3 tahun yang kecil gue itu kan di pondok ya situ biar dia tuh fokus belajar. Nah kemarin itu dia terus bahagia sama pakai gelang telepon seperti itu. Oke, sebenarnya intinya apa sih duduk masalahnya? Dia terus itu loh membatalkan nikahnya di KPRI bisa apa enggak? Pertanyaannya, kenapa kamu harus ikut campur masalah dia? Saya cuma dia kan minta tolong ke saya. Ngapain kamu harus menolong sama orang yang pernah gitu? Karena saya tidak mau anak-anak saya kehilangan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Dia mau hadir atau tidak? Kamu sudah tahu keadaannya. Bukan masalah pada anak-anak. Masalahnya ada di kamu. Jika perempuan masih menyimpan rasa cinta, dia akan tetap melakukan apapun demi mantannya. Pertanyaan saya, bukan masalah ada di anakmu atau tidak. Karena mau tidak mau diakui atau tidak, seorang anak banyak yang kehilangan sosok ayah karena perempuan lain. Dan kamu ingin kembali, katakan aja ingin kembali. Kalau kamu ingin membantunya, bantu aja. Jangan pakai alasan anak. Anak bukan jadikan alasan untuk kalian kembali. Silahkan kembali. Saya tidak melarang kamu kembali sama mantanmu. Tetapi kamu harus ingat, kamu sudah cantik, kamu sudah bekerja, itu aja ditendang. Apalagi suatu saat nanti dia nangis-nangis ke kamu, kamu jangan baperan. Dia itu lagi disakitin sama orang lain, kamu itu pelampiasan. Jadi kamu itu cuma tempat pelampiasan dia saja.
Jangan GR. Dia cari anakmu itu bukan karena ingin menjaganya, karena dia terluka di sana, dia cari obat, dia manas-manasin perempuannya. Jadi bukan. Kalau dia mencintai anak-anakmu, dia nggak akan cari wanita lain untuk menggantikan ibunya. Ngerti? Sadar diri, tahu batasan. Tahu batasan. Kamu yang resmi aja dibuang, apalagi dia. Sadar. Kamu tuh nggak ada harganya. Kamu masih kerja aja diremehkan, apalagi kalau kamu nggak punya apa-apa. Nggak ada alasan. Alasan apa? Banyak anak-anak sukses, bapaknya berkhianat, anak-anaknya sukses. Tapi kalau kamu masih mencintai mantan suamimu, kembali. Gak apa-apa. Itu yang penting kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dia akan menyakiti kamu lagi. Dan ingat, cinta yang sudah retak gak akan jadi satu, sayang. Mimpi kamu. Karena pengkhianatan 6 bulan dengan doamu, dengan zikirmu, dia meninggalkanmu. Doa yang kamu lantunkan setiap malam untuk keberangkatannya ke Jepang, setelah dia nancap di Jepang, setelah dia nancap di Korea, setelah dia nancap di Taiwan, dia nancepin burungnya ke perempuan lain. Doamu kemana? Dan hari ini kamu ingin kembali, silakan. Siapkan hati yang besar, siapkan jiwa yang besar dengan atas nama anakmu. Paham? Iya. Kamu sedang dibodohi, nyadar kamu. Kalau dia mencintaimu, dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalau dia sayang sama anak-anaknya, hari itu kamu menangis, dia akan kembali padamu. Tapi sadar, dia tidak mencintaimu. Terus hubungannya dia mau kuliah, mau nikah, mau apa? Apa hubungannya sama kamu? Kamu janda. Nyadar. Jangan gatel sama suami orang. Makanya hentikan. Hentikan. Tutup hatimu. Tutup. Saya nggak izinkan ada alasan lain. Kamu ada 1000 alasan untuk mencintainya. Tetapi saat dia meninggalkanmu, dia tidak butuh alasan, nak. Dia menalak kamu hari itu juga, nak. Nggak inget lu kamu, sayang. Dan biarkan luka itu. Paham? Jika dia mencintaimu, di hari pertama dia tidak akan mengizinkan air matamu netes di pipinya. Laki-laki dia bertanggung jawab atas dirimu. Ingat kata-kata saya. Dia tidak akan mengizinkan air matamu menetes di depan anak-anaknya. Jika dia mencintaimu, doa-doa yang engkau berikan setiap malam untuk kelancarannya berangkat ke luar negeri, kamulah yang akan diberikan kebahagiaan saat dia dapat gaji pertama. Bukan wanita lain. Kamulah orang pertama yang akan ditelepon, mama, saya udah sukses. Mama mau minta apa? Ayah, Dad, aku udah sukses nih, selesai potongan. Setelah bayar utang, kamu minta mobil apa? Cinta. Kamu mau apa, Cinta? Anak-anak mau apa, Cinta? Kalau itu memang laki-lakinya. Dia tidak nyampe di Jepang 6 bulan, dia sudah bersama wanita lain. Doamu sia-sia begitu aja. Paham maksud saya? Tahu diri. Penting banget buat perempuan. Tahu diri, sadar diri. Kamu sudah gak ada lagi di hatinya. Berdiri tegar, hari ini kamu cantik, hari ini kamu udah di luar negeri. Jangan izinkan hatimu sakit lagi. Kemana doa seorang istri untuk kelancaran proses suami setelah ada di luar negeri dia selingkuh? Percayalah dengan karma akan berbuah sesuai dengan perbuatannya. Ngerti saya? Tanya pada dirimu sendiri. Jika kamu masih mencintainya, silahkan kamu kembali padanya.
Saya sudah komitmen sama dia nggak akan kembali, Miss. Tidak ada kan kembali namanya mantan. Dengarkan. Saya kepingin gini loh, Miss. Yaitu maunya itu kita mengasuh anak-anak berdua. Ya nikah. Ya udah, ambil aja. Tapi dia alasannya itu sekarang itu kalau dia kembali lagi dengan perempuan itu dia nggak mau kalau dia itu ngurus si anak-anak kayak gitu loh, Miss. Suka-suka kamu, terserah kamu. Saya sudah mengingatkan kamu. Laki-lakimu dikontrol orang dan kamu mengharapkan dia mengontrol anakmu. Silakan, no? Silakan. Saya sudah mengingatkan kan? Iya. Kembali lagi apa yang kamu mau? Kamu itu dibodohin. Kalau dia mencintai anaknya, dia lebih memilih anaknya daripada selingkuhannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Paham? Paham, Miss. Kalau dia mencintai anaknya, dia akan tinggalkan segalanya demi anaknya. Laki-laki kalau sudah mencintai perempuan, anaknya akan ditinggal, istrinya akan ditinggal. Paham? Dan contohnya kamu itu sekarang sudah ditinggal dan ngarepin laki-laki yang ninggalin kamu, yang nikahin kamu resmi, jaga anakmu berduaan, dan selingkuhannya ngizinin. Yakin ngizinin. Sudahlah. Emangnya kamu gak bisa menjaga anakmu sendiri? Selama ini kan saya sendiri juga. Terus kenapa sekarang ada alasan untuk ingin mendidiknya bersama-sama? Nggak tahu, karena dia maunya seperti itu loh. Saya pun oke kalau kamu mau. Ya udah loh. Gede, anak kan gitu. Bagus loh, jalan bareng. Yakin perempuannya itu nggak akan neror kamu dan menyakitimu? Ya enggak, sekarang juga saya sudah mau neror saya. Dia pun kayak mantan suami saya pun takut kamu nggak usah buat status ini, nanti kamu. Ya artinya adalah kamu itu yang kedua, sayang. Suamimu aja takut sama perempuan itu. Terus sekarang kamu mau membesarkan anak berdua dengan suamimu, mantanmu? Kalau saya tidak, Mbak. Saya melahirkan dan saya akan membesarkan anak saya sendiri. Bodoh amat. Enggak, saya enggak. Saya masih muda, saya masih cantik. Itu aja kamu buang. Bagaimana suatu saat saya udah tua. Dan saya akan besarkan anak saya sendiri. Seandainya tua suatu saat, anak saya enak ngomongnya. Bapak nggak ngajeni aku kok, bapak nggak pernah ngasih aku uang kok. Cuman mamaku yang membiayai hidupku. Bener nggak? Tapi kalau kamu ingin membesarkan bareng sama dia, silakan. Itu hak kamu. Tapi siap-siaplah kamu setiap hari nangis. Hari ini aja kamu nangis. Hari ini aja kamu bergetar berbicara dengan saya. Bagaimana seandainya kamu sebagai mantan istri yang pernah ditompai dan perempuan yang sekarang nompai bojomu neror kamu? Kebayang gak sakitnya? Dan dia bilang, "Hei mbak, suamimu enak loh manuknya. Hei mbak, hari ini, bulan ini suamimu gak bisa kirim uang karena uangnya masuk di aku semua. Hei mbak, hei kamu, anakmu kenapa sih tiap bulan minta uang sama suamiku?" Oh, kalau saya enggak mbak, saya lahirkan, saya besarkan. Saya sebagai ibu dan saya sebagai bapak untuk anak-anak saya. Saya nggak butuh bantuan dari laki-laki yang sudah menyakiti saya. Biarkan saya dan Tuhan saya yang tahu isi hati saya. Biar anak saya kalau sudah besar, anak saya jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, nggak diundat-undat. Aliran darah anak saya yang membiayai. Saya yang membesarkan. Ngerti? Iya. Sekarang masalahnya di mana kita? Masih tetap ingin sama suamimu yang takut sama istri barunya? Saya cuma takut kehilangan anak saya. Toh, jika kamu takut kehilangan anak-anakmu, jaga dan rawat dia sendiri. Kamu ibu dan kamu bapak. Kamu pasti bisa. Iya, bisa. Kamu pasti bisa. Banyak perempuan-perempuan di Hong Kong sana pernah mengalami hal itu. Bahkan hartanya habiskan oleh suaminya, istrinya dibuang. Membesarkan kelima anaknya
Dan seorang ibu mengatakan, kenapa kamu nggak nikah, Mbak? Tidak, Miss Yuni. Saya sebagai seorang ibu dan juga ayah atas anak-anak saya, jika saya menikah lagi dan saya punya anak lagi, bagaimana masa depan anak-anak saya? Ngerti? Katakan pada dirimu sendiri, aku hari ini masih cantik, aku hari ini masih sehat, aku hari ini masih bisa bekerja. Kayak gitu aja aku ditendang oleh suami. Bagaimana suatu saat saya sudah tidak sehat lagi, saat saya sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang dia lakukan kepadaku? Saya melahirkan anak saya yang akan membesarkan dia. Saya sebagai seorang ibu dan saya sebagai seorang bapak. Darah yang mengalir atas tubuh anak saya karena kerja keras saya dan restu dari Yang Kuasa. Ngerti saya? Iya. Kuat? Kuat. Kuat? Kuat. Bisa? Kami. Kamu pasti bisa. Katakan pada dirimu setiap malammu, doakan yang terbaik untuk anak-anak. Dan jangan pernah sakit hati ataupun mencaci maki. Putuskan hubunganmu dengan mantan, karena dia tidak boleh mengusik kebahagiaanmu. Kalau dia ingin menemuin anaknya itu boleh. Jangan ceritakan pada anak-anakmu tentang kejahatan dia. Suatu saat anakmu akan dewasa dan dia tahu lukamu. Dan dia akan menghargai dirimu. Ngerti? Kamu pasti bisa. Perempuan bisa menjadi ibu dan bisa menjadi ayah untuk anak-anaknya. Nanti saya, Iya. perjuangan masih panjang dan kamu pasti bisa. Iya, Mas. Thank you, Mas. Ya, jangan ya nak ya. Iya. Jangan mau komunikasi lagi ya sayang ya. Jangan hubung-hubungan lagi, jangan curhat-curhatan lagi ya. Kamu itu tempat sampah nak. Dia itu lagi disakitin sama yang sana, kamu itu cuma pelampiasan. Ngerti? Iya, Mas. Sadar, dia tidak mencintaimu. Kalau dia mencintaimu, di hari pertama dia ada di Jepang, dia tidak akan pernah melukai. Ngerti? Lepaskan dia. Boleh menoleh dia, tapi itu sebagai spion. Kamu harus menatap masa depanmu yang lebih ceria. Ngerti ya sayang ya? Iya. Semangat ya. Iya, Mas. Thank you, Mas. I love you. Love you too. Perempuan bisa menjadi seorang ayah dan juga bisa menjadi seorang ibu. Karena perempuan zaman sekarang bukan tulang tulung, tapi tulang punggung. Kenapa itu ada orang di situ? Kenapa itu ada orang